konten itu sendiri teman-teman ada beberapa bentuk ya. Ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar, ada yang berupa video. Nah, ya. Dan untuk membagikan konten ya eh, di saat ini gitu ya, ada banyak platform yang kita bisa manfaatkan. Kalau dulu ya belum ada sosial media, ya kebanyakan ya mainnya di blog ya, di blog ya. Kebanyakan kontennya tulisan ya, sama gambar sedikit. Kalau sekarang sudah era sosial media, otomatis banyaknya mainnya di sosmed ya. Ada Facebook, ada TikTok, ada Instagram gitu ya. Dan di sana juga ada beberapa media konten ya. Kalau di Facebook mungkin lebih tren awalnya gambar ya dan teks, kebanyakan teks ya. Sekarang sudah masuk ke video reels juga. Kalau Instagram awalnya gambar, sekarang juga sudah masuk ke video, konten-konten video ya. Kalau TikTok ya, awalnya video-video pendek, sekarang sudah ada juga yang konten berupa kompilasi dari gambar ya. Nah, tentu saja penggunaan dari konten itu ya kalau di sosial media kita sesuaikan dengan eh, audiensnya ya, mana yang penikmat konten kita ya, yang menikmati konten kita, di mana mereka yang sering berkumpul, disitulah kita menggunakan media sosial untuk berbagi ya. Baik, kemudian di sini teman-teman ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu AI. Nah, AI itu singkatan dari Artificial Intelligence, nah, atau bahasa Indonesianya kecerdasan buatan ya. Nah, itu apa Mas? Nah, itu adalah kemampuan sebuah komputer atau mesin ya untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini seperti memberikan komputer otak yang bisa belajar, berpikir, dan membuat keputusan. Nah, ini kalau kita lihat ini ya, pengertian secara harfiahnya ya. Jadi kuncinya adalah ini seperti mesin atau robot juga bisa ya. Nah, di mana ditanamkan di dalam satu sistem, di mana kita bisa memanfaatkan ya robot atau sistem ya untuk kebutuhan kita ya, membantu kita di dalam kegiatan sehari-hari ya. Nah, lalu apa Mas fungsi dari AI ini, teman-teman ya? Nah, AI ini banyak fungsinya ya, zaman sekarang ya. Oke, yang pertama kita bisa membuat tulisan. Ini kalau kita ngomongin tentang berkaitan dengan konten juga ya. Membuat tulisan bisa ya berupa teks, kemudian membuat website nanti dengan menggunakan coding juga sekarang udah ada ya. Membuat kode, ya, coding-coding bisa, membuat suara juga bisa ya dari AI, kemudian membuat video juga sudah bisa, membuat desain juga ini juga sudah bisa ya. Nah, ini beberapa manfaat yang paling banyak yang kita gunakan saat ini ya. Oke, kemudian nah kalau kita ngomongin tentang konten ya, nah ada beberapa tipe konten tadi ya, ada teks, video, dan gambar ya. Nah kali ini akan saya bahas dulu cara membuat konten yang berbentuk tulisan atau teks ya. Nah, di mana malam hari ini akan saya sharingkan yaitu dengan menggunakan ChatGPT ya. Nah, saya tanya dulu siapa yang sudah menggunakan ChatGPT atau yang belum boleh ketikkan belum. Oke, siapa yang sudah menggunakan atau yang belum menggunakan ChatGPT? Udah, oke ya. Pernah sekali, oke, belum. Oke, pakai Bard, oke, dari Google ya. Belum, belum Mas. Oke, sudah. Belum, oke ya. Belum, oke, oke. Sudah, banyak yang ada yang sudah, ada yang belum ya. Pernah tapi belum akhir, oke ya. Belum, oke ya. Siap. Pernah tapi belum akhir, oke ya. Oke. Belum, belum. Banyak yang belum juga. Oke, baik. Saya akan berusaha untuk memberikan gambaran ya buat teman-teman. Karena banyak yang belum tahu juga, maka saya akan menjelaskan dari awal ya, dari basic ya. Baik. Nah, apa itu Mas ChatGPT ya? Nah,
ChatGPT ini teman-teman itu adalah sebuah sistem kecerdasan buatan ya yang dirancang oleh OpenAI. Jadi ini buatan oleh perusahaan namanya OpenAI ya. Ini salah satu pensupport dananya adalah dari Elon Musk ya. Kemudian menggunakan teknologi berbahasa alami ya untuk berinteraksi dengan eh, pengguna dan memberikan jawaban serta solusi terhadap pertanyaan atau masalah yang diajukan. Nah, jadi ChatGPT ini seperti chatbot ya, robot tapi bentuknya chat. Nah, ya. Jadi bentuknya chatbot ya. Jadi kita bisa bertanya apapun ya kepada ChatGPT, nanti dia akan memberikan jawaban. Nah, itu poin singkatnya seperti itu ya. Oke. Kemudian, lalu apa manfaatnya ya? Bagi kita ya ChatGPT ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang pertama teman-teman, ChatGPT itu dia bisa jago untuk bikin copywriting ya. Copywriting itu bahasa iklan teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bisnis ya, kita butuh kalimat buat promosi ya kalau di online ya. Nah, kalimat-kalimat itu kita bisa menggunakan ChatGPT. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah jago hitung. Nah, ya, kita bisa memberikan atau bertanya tentang soal hitung-hitungan. Nanti ChatGPT juga akan memberikan jawaban, ya. Oke, kemudian yang ketiga, pintar segalanya. Jadi ditanya apapun dia pintar jawabnya. Nah, ya. Kenapa? Karena dia sudah diberikan otak ya, semacam ditanamkan otak pintar ya. Kemudian bisa dijadikan juga teman curhat. Nah, siapa di sini yang apa namanya kalau curhat ke temen kurang nyaman, nah bisa curhat ke ChatGPT ya, di mana nanti ya tidak akan dibocorkan ya aman. Nah, ya. Kemudian yang kelima adalah jago konsultan. Nah, ChatGPT juga bisa membantu kita ya untuk memberikan nasihat ya. Ya, kita bisa berkonsultasi dengan tema apapun ya. Kemudian juga bisa jago translate. Nah, ya jadi bisa translate bahasa apapun ya. Kemudian ChatGPT juga bisa bikin ide konten. Nah, buat teman-teman yang mungkin saat ini ada seorang konten kreator atau kadang-kadang bingung ya mau konten apa idenya. Nah, teman-teman bisa bertanya ke ChatGPT. Kemudian juga bisa sebagai mentor bisnis ya, bisa menjadi mentor bisnis untuk bisnis apapun ya. Baik itu nis tentang kesehatan, kemudian tentang eh, misalkan tentang apa lagi. Nah, semua ChatGPT itu bisa ya. Oke. Kemudian lanjut ya. Nah, ketika kita mau menggunakan ChatGPT itu sangat sederhana, teman-teman caranya. Kita tinggal memasukkan perintah atau kita mengetikkan sesuatu ya di aplikasinya. Kemudian nanti kita akan diberikan jawaban. Nah, seperti itu. Nah, apa? Ketikan yang kita masukkan itu ya itu biasa disebut juga dengan perintah atau prompt. Nah, ya. Jadi di AI itu karena dia berbentuk chatbot ya. Nah, kebanyakan ya dia menerima ya perintah atau disebut juga dengan prompt. Nah, ya yang kita masukkan maka nanti dia akan memberikan jawaban ya terhadap apa yang kita perintahkan atau kita tanyakan ya. Oke. Lalu ChatGPT ini bisa merespon apa aja, Mas. Nah, kita bisa bertanya, kita bisa memberikan pernyataan, kita bisa memberikan tugas atau permintaan, kita bisa memberikan topik atau kategori, ya, kita bisa memberikan petunjuk atau instruksi, permintaan saran, opini, seruan untuk tindakan, deskripsi, ya, pernyataan perbandingan, sanggahan, ya, pengenalan diri, permintaan pendapat, ya, permintaan klarifikasi dan juga permintaan prediksi. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita tanyakan ke ChatGPT, ya. Oke. Lalu Mas, gimana cara menggunakan ChatGPT? Nah, apakah ini berbayar atau gratis? Nah, ya. Nah, jadi ChatGPT ini teman-teman, ya ini ada dua versi, versi berbayar dan versi gratisan, ya. Nah, teman-teman yang mau akses ChatGPT, ya pertama-tama teman-teman nanti harus bikin akun dulu.
ya, bikin akun dulu, ya. Nah, kemana Mas? Ada dua versi yang teman-teman bisa akses. Cara aksesnya yang pertama via website, yaitu dengan mengetikkan websitenya adalah chat.openai.com, ya. Itu dengan menggunakan website. Nah, yang kedua, teman-teman Teman-teman bisa bisa akses akses dengan dengan menggunakan menggunakan aplikasi, ya. Di Play Store bisa, di App Store juga bisa, ya. Jadi aplikasi untuk ChatGPT, ya. Nah, kalau di aplikasi teman-teman bisa cek, ya, bagi teman-teman yang Android, ini saya kasih contoh, teman-teman bisa ketikkan di Play Store-nya ChatGPT, ya. aplikasi. Nah, Nah, di di sini sini ada banyak, yang pasti teman-teman pilih yang yang dari OpenAI, ya, yang ini teman-teman, ya, ChatGPT dari OpenAI. Nah, ini ini yang yang aslinya aslinya atau yang pertama kali dibuat, ya, nih, ya, dari OpenAI, ya. Silakan teman-teman nanti bisa install. Ya, itu, ya. Kalau yang dari versi aplikasi, ya. Nah, kalau yang dari versi web, teman-teman bisa gunakan chat.openai.com, ya. Nah, sama penggunaannya, ya. Untuk versi eh, handphone phone atau atau versi versi aplikasi, aplikasi. ya, teman-teman bisa download, install. Setelah itu teman-teman tinggal bikin akun dulu, ya. Setelah bikin akun baru teman-teman bisa menggunakan, ya. Nah, untuk saat ini akan saya tunjukkan bagaimana cara membuat atau mengakses ChatGPT dengan menggunakan website, ya. Nah, yang pertama teman-teman bisa ketik chat.openai.com di browsernya, ya, misalkan di Chrome. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, ya. Nah, kalau teman-teman itu belum punya akun, belum pernah bikin akun ChatGPT, silakan klik yang sign up, ya, atau daftar, ya. Kalau teman-teman sudah punya akun, silakan klik login. Nah, ya, jadi silakan teman-teman bisa membuat dengan menggunakan sign up kalau belum punya akun, ya. Nah, anggap aja ini teman-teman belum punya akun, silakan klik sign up, lalu nanti akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman diminta memasukkan email. Nah, ya, memasukkan email. Kemudian nanti teman-teman pilih aja continue with Google, ya, lanjutkan dengan Google supaya lebih cepat, ya, teman-teman, ya. Oke. Kemudian nanti teman-teman akan diminta untuk memilih akun Google-nya, ya, akun Google-nya di sini, ya, Ya, misalkan misalkan kita kita pilih yang pilih tengah ini, lalu nanti kita pilih, lah nanti akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk mengisi nama lengkap, ya, yaitu first name dan last name. Isi aja nama kita, misalkan Eko, last name-nya Julianto. Lalu kita klik continue, ya, kita klik continue. Nah, selanjutnya kita diminta untuk verifikasi akun atau nomor WA, ya, nomor handphone. Silakan masukkan aja nomor handphone kita, nomor WA, ya. Nanti kalau teman-teman mau diverifikasi via WA, silakan klik send code via WhatsApp, ya. Kalau enggak via SMS juga silakan, ya. Oke, kalau sudah nanti kita akan dapat kode dari ChatGPT, kode verifikasi, ya. Lalu kode ini kita masukkan ke halaman tadi, ya. Setelah itu maka kita sudah bisa masuk ke ChatGPT dan kita tinggal klik, ya, next aja sampai nanti teman-teman masuk, ya, ke halaman seperti ini. Nah, nah, ya, ya, ini ini artinya kita sudah bisa menggunakan ChatGPT. Nah, seperti ini, ya. Oke, sampai sini paham, ya, teman-teman, ya. Oke, sampai sini jelas, ya. Oke, nah, saya akan tunjukkan ke sini, teman-teman, ya. Oke, nah, saya akan tunjukkan eh langsung, ya, buat teman-teman untuk chat GPT. Oke, sebentar, saya login dulu, ya, ke akun. Oke, oke.
Oke ya, saya akan menggunakan yang ini aja ya. Sebentar ya teman-teman, saya tes dulu ya, ChatGPT. Oke ya, ini saya sharingkan ke teman-teman ya. Oke ya. Nah, ini saya sudah masuk ke ChatGPT ya. Tampilannya seperti ini sekarang teman-teman ya. Putih backgroundnya ya. Nah, ChatGPT ini teman-teman ada dua versi yang bisa kita gunakan ya. Nah, ada yang versi gratisan, ada yang versi berbayar ya. Nah, di sini ada dua versi ya. Yang pertama adalah GPT 3,5 ya, ini yang versi gratisan ya. Yang kedua adalah GPT 4 ya. Ini yang sudah dilengkapi dengan DAL-E dan kita bisa browsing analisis dengan menggunakan GPT ya. Kalau yang GPT 3,5 gratis, yang GPT 4 ini berbayar langganan teman-teman ya. Langganannya itu $20 per bulan. Nah, kurang lebih sekitar hampir 400.000 ya satu bulan. Wah, lumayan ya teman-teman ya. ChatGPT 4. Nah, tapi kalau untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari ya, saya rasa kalau untuk konten teks ya, itu GPT 3,5 aja sudah cukup teman-teman ya. Walaupun ada keterbatasan ya, informasi yang diberikan itu terakhir tahun 2022. Nah, jadi kalau yang versi gratisan ini kita tanya ke dia, dia nggak bisa menjawab tentang kejadian-kejadian yang tahun 2003 sampai yang 2004 sekarang. Tapi yang versi 4 itu dia sudah update ya. Jadi kita tanya tentang sekarang, misalkan tentang lagi berita tentang apa namanya? Capres, cawapres. Nah, dia tahu kalau GPT 4 ya, tapi kalau GPT 3,5 dia tidak paham ya, karena informasi yang diberikan itu terbatas. Oke ya. Nah, walaupun tampilannya ini berbahasa Inggris, teman-teman setelah kasih perintah bisa langsung masukkan perintah bahasa Indonesia. Tidak apa-apa ya. Nanti dia akan membaca langsung ke bahasa Indonesia. Ya. Oke ya. Oke, saya akan berikan contoh ya, teman-teman. eh Boleh kita tes dulu ya, kita sapa dulu ChatGPT. Oke, Oke, halo ya. Nah ya, tapi kalau kita ngomong selamat malam, nanti dia akan menjawab bahasa Indonesia biasanya ya. Nah ya, oke ya, selamat malam. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Nah, jadi ChatGPT ini enaknya dia selalu bertanya ya, apa yang bisa saya bantu untuk Anda hari ini? Nah, ya, keren ya. Kayak kita punya asisten pribadi ya. Biasanya bayar asisten tuh kita bayar mahal ya. Tapi kalau ChatGPT ini bisa kita jadikan sebagai asisten kita juga ya. Oke, saya akan mencontohkan teman-teman tentang membuat ini ya. Saya punya ide untuk memulai suatu bisnis ya. Lalu saya bingung gimana cara mulainya. Oke ya, kita tanya aja ke ChatGPT. Misalkan seperti ini ya. Oke, saya punya ide ya untuk menjual eh ya makanan ya, makanan yang terbuat terbuat ya, terbuat dari singkong. Nah, ya, singkong. Oke, coba berikan.
Oke ya. Oke, yang pertama saya punya ide untuk mengolah singkong ya. Kemudian saya tanya nih ke ChatGPT, kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya dengan singkong sehingga kasih ide ya. Oke ya. Oke. Nah, ini dia nih teman-teman ya. Oke, tentu ada banyak ide kreatif yang untuk menyoal singkong ya, bisa laku pasaran. Keripik singkong, singkong goreng ya, singkong nugget, singkong balado, singkong cookies ya, singkong frozen, singkong keju. Nah, ya. Oke. Pastikan untuk mengembangkan resep-resep untuk unik dan mempromosikan produk Anda secara kreatif agar menarik minat pelanggan. Oke, nah dari sini saya nggak ngerti sama sekali resepnya. Nah, saya mau minta bantuan ChatGPT ini untuk memberikan gambaran ya. Oke, kita bahas tentang singkong cookies misalkan ya. Oke, oke ya, bantu saya untuk membuat ya 5 resep ya yang unik ya dari apa ya singkong cookies. Nah, oke, nih dia bantu buatkan nih teman-teman ya. Oke ya. Nah, ayo tuh ya. Oke, ini ada singkong red velvet cookies ya. Campurkan tepung singkong, gula dan bubuk kakao. Ya, tambahkan cairan berwarna merah atau ekstrak vanila. Bentuk adonan menjadi cookies dan panggang hingga patang ya. Beri topping cream cheese, frosting untuk sentuhan red velvet yang khas. Nah ya, singkong matcha cookies. Gabungkan tepung singkong dengan bubuk matcha hijau dan gula. Tambahkan potongan coklat putih dan hijau. Ya, kemudian singkong coconut cookies. Nah, ya, campur tepung singkong, kelapa parut, gula dan santan, tambahkan potongan kecil kelapa kering. Nah, jadi kita bisa meminta ide ya dari ChatGPT untuk membuat berbagai jenis ya turunan dari cookiesnya misalkan ya dari singkong. Jadi ini membantu kita untuk memberikan ide ya kalau kita untuk membuat sebuah snack. Nah, seperti ini juga ya. Singkong chai spice cookies. Nah, ya. Kemudian semua resep ini memberikan variasi untuk singkong cookies yang bisa menarik perhatian pecinta. Nah, teman-teman nanti bisa mintakan juga, buatkan lagi 5. Nanti dia buatkan lagi, ya. Nah, jadi uh, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Oh, nggak ada suaranya, ya. Kalau nggak ada suaranya, klik ini ya. Silakan connect ke audio, ya. Oke. Oke, nah ya, nyari kompetitor produk bisa nggak? Ya, bisa aja. Maunya apa? Mau cari tentang apanya, teman-teman? Ya. Oke, nah itu ya. Jadi kalau kita punya ide bisnis tapi kita bingung mulai dari mana, kita tanya aja ke ChatGPT. Ya kan? Oke ya. Eh, oke. Nah, kita tanya lagi nih, gimana cara jualnya? Nah, ya. Oke. Oke ya, tentu berikut beberapa saran ide untuk menjual singkong cookies. Nama brand yang menarik, kemasan menarik, foto produk, ya, kemudian jaringan sosial media, ya, kita manfaatkan sosial media, kemudian sampling gratis, ya, kemudian kolaborasi dengan kafe dan restoran, oke, program pelanggan setia, ya, pengiriman dan pemesanan online, oke, ikut dalam festival makanan, ya, kemudian kualitas utama, ya, kemudian jangan lupa untuk melakukan penelitian pasar dan memahami preferensi, oke. Nah, ya, oke, gitu ya. Nah,
ChatGPT pernah bilang dalam bentuk chat ya tidak update. Nah, tadi teman-teman, kalau yang versi 3,5 ini terakhir dia bisa memberikan informasi itu sampai tahun 2022 ya. Kalau Kalau kejadian kejadian tahun tahun 2003, 2003, 2004 dia tidak tahu, teman-teman. Nanti kita tes ya. Oke. Nah, ya. Oke. Nah, gitu ya. Nah, ini udah dikasih saran nih, teman-teman ya. Kemudian, nah, coba kita minta dia untuk membuatkan nama brand. Nah, ya. Oke, coba buatkan bukan saya saya. nama brand ya untuk singkong cookiesnya. Oke. Nah, kita minta dia buatkan nama. Nah, ya, kita bingung namanya apa ya. Nah, ini. Oh, ada ini ya. Singkong Delights Cookies Cookie Cassava ya. Crispy Tuber Treat Cassava Crave. Tuber Tastic Cookies. Tuber Delight Roti Goodness Cookies. Cassava Crunchies ya. Singkong Bliss Beds. Nah, coba dengan bahasa Indonesia ya. Coba buatkan nama Nama dengan dengan ya bahasa bahasa Indonesia. Indonesia. Oke ya. Oke, singkong crispy, kue keju, kerenyahan, gurihnya tuh berosa, singkong rasa krem matang, kue singkong rezeki, crispy singkong gurih manis. Oke ya. Jadi kita bisa minta ChatGPT untuk memberikan Memberikan ide ide ya, ya. ide apapun teman-teman. Ya, ini salah satu ide untuk bikin brand ya. Bisa. Kalau belum puas kita minta dia buatkan lagi ya. Pokoknya sampai kita puas ya. Tanya ke ChatGPT-nya ya. Oke. Nah, seru nggak nih teman-teman ya? Oke, yang berbayar bisa cari locker nggak? Nah, kita bisa tanya ya. Nanti dia bisa bantu kita carikan ya. Yang pasti nanti dia carikan di website juga ya. Nanti saya akan coba ya, teman-teman. Oke, mantap ya. Nah, ya, jadi banyak banget fungsi dari ChatGPT ini ya. Oke, sama juga kalau kita ngomongin tentang bikin konten ya. Nah, kalau kita mau bikin konten, konten apa nih? Misalkan kita mau bikin konten tentang misalkan audiens kita itu teman-teman pebisnis pemula ya, pebisnis. Oke, kita mau bikin konten tentang Tentang motivasi motivasi gitu ya. ya. Oke, kita bisa minta ChatGPT buatkan. Misalkan buatkan Buatkan saya saya ya 20 konten ya motivasi ya lengkap oke dengan tokohnya ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa bikin konten ya buat teman-teman yang ini konten yang paling universal ya kalau ngomongin tentang konten motivasi, quote itu yang paling kita bisa pakai ya. Contoh nih teman-teman nih, kesuksesan bukan tentang seberapa sering Anda jatuh, tetapi seberapa sering Anda bangkit kembali. Nelson Mandela ya. Hidup bukanlah tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang belajar bagaimana berdansa di hujan. Vivian Green ya. Kebahagiaan bukan tujuan akhir, tetapi perjalanan yang harus dinikmati. Ellen Roosevelt. Nah, ini kita sudah jadiin konten ya. Sehari satu aja kita posting di sosmed lumayan ya. Nanti kita bisa bikin berbagai macam versi ya, bisa langsung versi di Facebook ya, langsung ketikan aja nanti ada background yang simple itu. Kalau kita mau bikin versi video, bisa bikin di CapCut ya. Kita bisa lengkapi dengan gambar, animasi gitu ya. CapCut bisa. Kemudian kita bisa posting di TikTok ya. Di Instagram Reels juga bisa, Facebook Reels juga bisa. Nah, jadi ini udah jadi konten ya. Konten untuk yang bisa dikonsumsi oleh umum ya. Kalau motivasi ini kan umum ya. Kemudian teman-teman juga bisa minta misalkan konten teman-teman jualan baju ya misalkan ya. Oke, saya jualan gamis ya. Oke, oke, buatkan
saya konten ya tentang kayak yang berkaitan dengan gamis yang mengedukasi. Oke ya. Oke, contoh seperti ini ya. Oke, tips memilih gamis yang sesuai dengan bentuk tubuh ya. Berikan bantuan tentang bagaimana memilih gamis yang akan menunjukkan kelebihan tubuh Anda dan membuat Anda merasa percaya diri. Oke, jenis kain untuk gamis. Informasikan tentang berbagai jenis kain yang digunakan untuk membuat gamis. Oke ya. Perbedaan antara gamis dan abaya. Jelaskan perbedaan antara gamis dan abaya serta cara merawat dan mencuci gamis dengan benar. Nah, berikan tips. Oke ya. Coba kita minta dia buatkan ya. Oke, coba buatkan ya. Tips nomor 4. Nah ya, nih ya. Nggak usah pusing-pusing lagi teman-teman ya. Nih ya, tips merawat dan mencuci gamis dengan benar ya. Pisahkan dari pakaian lain. Gunakan deterjen yang lembut. Teks label instruksi. Hindari penggunaan pemutih. Gunakan kain laundry bag. Keringkan dengan lembut. Setrika dengan hati-hati. Simpan dengan baik. Perhatikan bahan kain. Cuci sesuai kebutuhan. Udah ya. Udah jadi ide konten ya. Nah, konten apapun kita bisa bikin ya, mau kesehatan. Ya, ini contoh tentang gamis ya. Teman-teman jualan produk kesehatan juga sama ya. Bisa memberikan konten tentang kesehatan. Misalkan teman-teman jual obat lambung, ya asam lambung. Teman-teman mungkin nggak paham ya. Saya mau berbagi konten tentang seputar asam lambung, tapi saya nggak tahu ya. Nah, kalau googling bisa juga, tapi kan harus mencari ya. Nah, itu bedanya. Tapi kalau ChatGPT kita tanya, dia langsung berikan jawaban. Udah kita tinggal pakai ya. Mungkin kalau ada yang nggak sesuai atau yang kurang, kita bisa edit. Nah, seperti itu. Jadi, konten apapun kita bisa minta dibuatkan oleh ChatGPT. Ya, oke ya. Oke, sampai sini sudah paham teman-teman ya? Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke ya. Jadi, kalau untuk versi chat ya masuknya ke sini ya, masuknya ke chat ya dot dot sini ya, openai.com pakai HTTPS ya. Oke itu ya. Oke. Nah, mau nggak saya tunjukkan yang versi 4? Oke, mau nggak nih saya tunjukkan yang versi 4? Apa yang mau? Mau nggak nih saya tunjukkan yang ChatGPT versi 4? Nah, kalau versi 3 kita tanya ya, siapa calon presiden Indonesia di pemilu 2024. Nah, kalau yang versi gratisan, kalau yang berkaitan dengan kejadian, dia tidak tahu, teman-teman. Nih, maaf, tetapi saya tidak memiliki informasi yang mutakhir tentang calon presiden Indonesia dalam pilihan 2024. Informasi tersebut bisa berubah seiring berjalannya waktu dan gantung saya sarankan tuh, oke ya. Nah, dia nggak bisa ya, oke ya. Ini kita tanya ya. Nah, nih, oke ya. Nah, ini teman-teman. Informasi saya memiliki batas waktu ya sampai bulan Januari 2022. Jadi kalau peristiwa yang terbaru yang versi 3,5 ini dia nggak tahu ya, dia nggak tahu teman-teman. Oke ya, dia nggak tahu. Oke ya, coba kita tes yang versi keempat ya. Nah kalau versi ketiga 3,5 itu dia hanya bisa memerintahkan text to text ya. Artinya kita berikan perintah dalam teks, dia jawab dalam teks. Ya,
Kalau yang versi 4 ini dia perintahnya bisa text to image, text to text bisa, ya, atau image to text bisa. Kita berikan perintah teks, jadinya gambar bisa. Kita bisa perintahkan gambar, jadinya teks bisa. Nah, itu yang bedanya, ya. Contoh di sini saya tanya dulu ya, siapa ya calon presiden Indonesia ya di pemilu 2024. Ya. Nih, Nih teman-teman teman-teman ya. ya. Nah, ini dia tahu, teman-teman. Dia bisa kasih jawaban. Ya. Oke. Tiga pasangan calon, Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo. Nah, ya. Raka Bumi Raka. Dia tahu. Tapi kalau yang tadi, dia tidak tahu. Nah, ini bedanya yang pertama ya, dari segi informasi. Yang kedua, ChatGPT 4 ini dia bisa ini kan gambar. Ya. Oke, kalau text to voice apa bisa? Belum bisa. Ya, belum bisa. Ya. Kemudian, oke, Oke, kita kita bisa bisa. misalkan gambar ya. Misalkan saya beri dia gambar, oke ya, Ya, saya saya beri beri dia gambar. Sebentar, saya download gambar misalkan tentang webinar ini. Ya, oke. Saya kasih dia sebuah gambar, lalu saya minta dia kasih tahu ya, ini gambar apa. Oke ya. ya. Jadi kita Kita masukkan masukkan gambar, kita bisa tanya, ini gambar apa sih gitu ya. Nanti dia akan menjelaskan. Nah, seperti ini. Oh ya, ini kelebihannya. Oke ya. Gambar ini adalah poster untuk sebuah webinar dengan judul konten ayah yang membahas tentang cara membuat konten teks dan gambar dengan kecerdasan buatan. Nah, ya dia bisa membaca ya eh, gambar ini gambar apa. Jadi dari image ke teks ya, kita berikan gambar, dia bisa membuat dalam bentuk teks. Nah, ini ya. Teks to gambar juga bisa. Misalkan saya minta ya eh ya, buatkan Kan gambar seorang orang pria di Indonesia sedang mendaki Gunung Merapi ya. Nah, contoh ya. Ini ini saya saya masukin masukin contoh simpel aja. Nah, jadi dari teks dia bisa membuat gambar seperti ini. Nah, ini ChatGPT yang versi 4 ya. Kita tunggu. Oke ya. Seperti ini. Ya. Ya. Nih, jadi ChatGPT yang versi 4 dia bisa membuatkan gambar seperti ini. Ya. Nah, ini contoh ya, teman-teman. Jadi, apapun perintahnya, kita bisa memasukkan nih, keren ya. Selain itu, ChatGPT Plus juga bisa membaca sebuah link yang kita bagikan. Misalkan ya, oke, ini website tentang apa? Nah, misalkan ya, saya kasih dia website affiliateaja.com. Nah, saya minta dia menceritakan, ini website apa sih? Gitu. Nanti dia akan menginformasikan kita. Oke ya, kita tunggu. Oke ya. Nah, ini ya. Oke. Ini dia dia bahasa bahasa Inggris Inggris ya. ya. Kita Kita suruh. suruh. Oke. Oke ya. Kita minta dia dalam bahasa Indonesia.
Oke, gambar ChatGPT boleh download nggak? Boleh teman-teman, silakan. Nah, kalau yang ChatGPT Plus ini karena berbayar ya otomatis ya kita bisa gunakan ya. Silakan teman-teman bisa gunakan. Oke, April.com adalah platform digital yang menawarkan produk-produk digital terbaru dan terlengkap untuk para pengusaha online ya. Mereka memiliki program afiliasi yang memungkinkan individu untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan komisi hingga 100%. Nah, jadi kita punya link, kita minta dia menjelaskan, dia akan tahu isinya apa. Nah, ini kelebihannya. Kalau ChatGPT versi itu dia nggak bisa ya. Kalau versi 3,5 yang gratisan dia nggak bisa ya. Nah, cuma memang ini berlangganan lumayan teman-teman ya, $20 ya. Setiap bulan saya harus bayar tuh 415.000 ya untuk langganan ChatGPT. Nah ya, ada yang mau berlangganan ChatGPT versi 4? Nah, kalau mau yang versi yang harganya lebih terjangkau, boleh nanti buat latihan ya. Nanti teman-teman yang tertarik boleh japri saya ya. Nanti saya kasih tahu gimana caranya bisa berlangganan ChatGPT Plus dengan harga yang lebih terjangkau ya. Tapi untuk latihan aja ya. Nanti boleh japri saya lah ya. Baik, lanjut ya teman-teman ya. Jadi untuk konten teks kita bisa gunakan ChatGPT ya. Walaupun yang versi Plus itu, yang versi 4 kita bisa gunakan juga untuk create gambar ya. Oke ya. Nah, sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, lanjut nih ya, lanjut sekarang saya akan kembali ke sini ya. Oke, tadi itu ke ya, saya akan lanjutkan ke sini ya. Oke ya. Baik, text to video bisa nggak? ChatGPT Plus bisa ya. Dia bisa bekerja sama, ada kerjasama dengan aplikasi yang lain. Tapi di dalam ChatGPT Plus bisa. Ya, saya sudah pernah membuat ChatGPT video ya dengan menggunakan itu tadi ChatGPT Plus ya. Oke, oke ya. Tadi sebentar sampai bentar ya teman-teman ya sampai di oke ya. Oke, lanjut yang kedua teman-teman. Nah, kalau tadi membuat konten dengan teks ya. Nah, sekarang untuk kedua kita belajar membuat konten gambar ya. Nah, ini yang lagi populer saat ini ya. Walaupun ChatGPT tadi bisa membuat gambar juga, tapi memang yang versi berbayar ya, yang versi 4. Nah, tapi dengan menggunakan Bing ini gratis ya. Kita bisa membuat konten gambar dengan Bing Image Creator ya. Lalu gimana Mas caranya? Oke, kita mulai ya. Nah, jadi Bing ini adalah aplikasi mirip seperti ChatGPT juga ya, yang dilengkapi dengan AI. Fungsinya mirip dengan Google ya, membantu orang menemukan informasi di web dengan masukkan kunci atau pertanyaan. Ya, kemudian Bing memberikan hasil pencarian seperti halaman web, gambar, video, dan lain-lain. Penggunaan cukup mudah. Kita hanya perlu mengetikkan apa yang ingin dicari di kotak pencarian Bing dan ia akan menampilkan daftar situs web yang relevan dengan yang kita cari ya. Oke, lalu cara mengakses Bing gimana? Nah, ini ya, ada dua cara juga sama seperti ChatGPT. Yang pertama, versi aplikasi di Android dan di App Store juga ada. Ya, teman-teman tinggal ketik di Play Store, nanti ketik aja Bing. Ya, nanti muncul cari yang keterangannya dari Microsoft ya, Microsoft Corporation. Nah, ya, ini yang logonya huruf B ini ya, teman-teman. Nah, kalau yang versi website, teman-teman ketik aja di Google, di Chrome, ya, ketik aja Bing. Nanti muncul websitenya Bing, teman-teman bisa masuk dari sana. Ya, prinsipnya sama seperti ChatGPT. Teman-teman harus bikin akun dulu bagi yang belum bikin akun. Ya, kalau sudah bikin akun, teman-teman tinggal pakai, tinggal login. Ya, nah kali ini akan saya tunjukkan menggunakan Bing dengan menggunakan aplikasi. Ya, nah silakan buka Play Store-nya, nanti ketikkan Bing seperti ini. Ya, lalu teman-teman silakan install. Nah, ya, install, download. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Ya, gambar kedua. Ya. Nah, karena
teman-teman belum bikin akun, silakan kita bikin akun dulu. Nanti teman-teman pilih yang ini ya, gambar kepala orang itu ya. Nah, itu. Nah, nanti akan muncul seperti gambar ketiga. Ya, kita diminta kita masuk ke account, lalu kita diminta untuk sign in. Nah, ya. Nah, teman-teman pilih yang atas ya, Microsoft akun. Ya, teman-teman pilih yang atas. Yang ini ya. Oke, kita pilih sign in. Nanti dia akan menunjukkan gambar yang ini ya, gambar yang keempat ini ya, teman-teman ya. Nah, sign in. Nah, kalau kita belum punya akun, kita klik create one ya. Kita klik yang warna biru ya, create one. Setelah itu kita next. Oke, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ya. Oke, kita bikin akun dulu. Masukkan aja akun Gmail kita. Ya, biar cepat masukkan email Gmail ya. Oke, masukkan terus kita klik next ya. Nanti dia akan minta kita membuat password dulu ya, membuat password. Jadi bukan masukin password email ya, tapi membuat password. Setelah itu ya, kita masukin password di sini lalu kita klik next. Maka nanti akan muncul ini, kita diminta untuk memberikan nama, first name dan surname. Kemudian yang ke selanjutnya kita akan diminta untuk masukin tanggal lahir ya. Nah, setelah itu ya kita lanjut lagi ke sini. Nah, kita diminta untuk verifikasi email kita. Ya. Setelah kita daftar, kita cek email dulu ya. Nanti dikirim kode verifikasi oleh Bing ya. Kita masukkan kodenya di sini. Setelah masuk kita klik next. Nanti kita akan diminta untuk ini ya, dibuktikan bahwa kita bukan robot ya, seperti ini. Ya, kita tunjuk, kita geser-geser gambar yang kedua itu seperti tunjuk jari telunjuknya ya. Kita sesuaikan dengan arahnya. Arah barat, arah timur, kita ikuti aja. Lalu kita klik submit ya. Oke, kemudian nanti akan muncul seperti yang gambar ketiga ini ya. Nah, ini kita sudah posisi login, kita tinggal cari Bing Image Creator ya. Kalau tidak ada, kalau belum keluar, teman-teman boleh ketik ini ya. Ketik yang apps ini ya, apps. Yang paling kanan, apps, nanti dia akan muncul seperti ini ya, gambar sebelah kanan. Lalu teman-teman pilih yang ini, Bing Image Creator. Image Creator ya. Pilih yang Image Creator. Oke. Nah, setelah beli Image Creator, maka nanti sudah teman-teman bisa menggunakan Bing-nya. Oke ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Oke ya. Apakah dia belajar? Oke, malam hari ini saya hanya mencontohkan uh, ChatGPT ya. Nah, menurut saya yang paling kalau untuk bikin teks ya, yang paling enak ya setahu saya ChatGPT, teman-teman. Bard itu bisa ya dari Google. Cuma menurut saya paling enak ChatGPT ya. Dari segi menjawab pertanyaannya, kemudian dari segi dia merespon jawaban kita ya, itu paling enak ChatGPT. Ya, walaupun di Bing juga ada ya untuk bikin text to text juga ada yang Copilot itu, tapi menurut saya sejauh ini yang paling enak ya masih di ChatGPT ya. Oke, sekarang saya tunjukkan nih praktek untuk Bing Image Creator ya. Oke, sebentar saya tes dulu ya aplikasi Bing saya. Oke ya. Bing bisa bikin logo nggak, Bang? Oh, bisa. Ya, bisa, teman-teman. Ya, sebentar saya masuk dulu ya ke eh, akun saya. Oke ya. Oke. Ya, nih saya ulangi sedikit ya. Ini yang buat akun, teman-teman. Oke, download aplikasinya di Play Store. Nanti kita pilih yang logo orang di kanan atas, di kiri atas. Kita minta dibuatkan akun seperti ini. Kita pilih yang Microsoft account, klik sign in, lalu kita sign in.
masuk kita klik create one ya, no account create one. Setelah itu ya kita masukkan email kita ke Gmail, lalu kita buat password, kita isi nama. Ya, sebenarnya tinggal ikuti-ikuti aja teman-teman arahannya ya, sampai nanti jadi. Ya, oke. Bing agak lemot ya, ya karena memang penggunanya banyak banget teman-teman ya. Tapi so far sih saya coba sejauh ini lancar-lancar aja ya. Walaupun kadang kalau overload ya agak lemot ya, tapi menurut saya masih masih wajar lah, masih wajar ya. Karena diakses oleh jutaan orang mungkin ya. Tapi masih oke lah ya. Oke ya. Oke, ini saya tunjukkan yang punya saya teman-teman. Oke ya. Oke, di sini oke, saya akan contohkan membuat nih ya. Hmm, hmm. Oke, sebentar ya. Oke ya, contoh ini ya. Oke, oke ya, saya buka Bing saya dulu. Nah, ini Bing ya, teman-teman ya, logonya ini ya, logonya ini ya. Oke, saya buka dulu Bing. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Ya, di sebelah kiri ada home. Nih home ya. Tampilan awalnya seperti ini ya. Ketika kita masuk. Nah, kalau awalnya, kalau teman-teman ini kan sudah ada ya pilihannya ya, Bing Image Creator ya. Kalau awalnya itu tidak ada image creator seperti ini, teman-teman nggak usah panik ya. Nah, teman-teman klik yang ini di bagian bawah nih. Di bagian bawah ini ada yang app. Nah, ya. Yang kanan bawah ada app, teman-teman klik aja di situ ya. Nanti muncul di sini ada yang ini. Ah, ini yang Bing Image Creator. Biasanya kalau pertama kali pakai dia nggak muncul. Kita ambil dari sini ya. Nah, nanti diklik nanti muncul Bing Image Creator. Nah, ini ya. Oke ya. Nah, di sini ada gambar petir, teman-teman ya. Dan dalam sehari kita bisa meng-create gambar ya, itu 15 kali. Ya. 15 kali ini saya sudah pakai satu kali ya, tinggal 14 koin ya. Nah, lalu kalau habis gimana, Mas? Nah, nanti dalam waktu 24 jam dia akan top up sendiri. Ya, 15 koin lagi. Ya. Nah, kalau setelah habis bisa dipakai nggak? Bisa, teman-teman ya. Cuma agak lemot ya. Walaupun koinnya habis 15, kita pakai masih bisa. Ya, walaupun nggak secepat ketika kita pakai koin ya. Oke. Oh, sebentar. Oke ya. Oke. Sebentar di sini tadi. Oke, ini ya. Nah, sekarang saya akan coba memasukkan perintah ya. Nah, di Bing ya. Misalkan yang simple-simple dulu aja ya. Kayak tadi ya. Ya, oke, buatkan gambar ya. Langsung aja boleh ya teman-teman ya. Pria Indonesia, oke, sedang mendaki Gunung Merapi diselimuti oleh oleh kabut. Nah, ya. Kemudian, nah kita tes dulu aja ya. Saya mau kita coba bandingkan nih hasil buatannya
dengan ChatGPT. Beda nggak nih? Ya, kita bandingkan ya. Hasil ChatGPT dengan Bing. Ini simpel dulu ya perintahnya ya. Oke, nah seperti ini. Jadi kalau Bing, teman-teman, dia sekali create gambar biasanya ada empat. Nah, ada empat pilihan seperti ini. Ya, ini yang pertama. Oke, ini yang kedua. Ini yang ketiga. Dan ini yang keempat. Nah, ya. Kalau ChatGPT itu hanya satu create-nya. Cuma kalau yang versi yang berbayar ya kita bisa create sepuasnya ya. Tidak ada batasan seperti ini. Ya, nih seperti ini. Oke ya. Contoh, misalkan, oh ini gambar ya. Sekarang saya mau bikin ini Mas. Coba saya mau buat brand. Misalkan saya jualan minuman. Bisa nggak saya buat gambar desain minuman saya yang eye catching lah ya. Contoh seperti ini ya. Nah ini minuman es coklat alpukat ya, menghadap ke depan, kemasan gelas plastik bertuliskan merek afrilaja.com ya. Atau ini aja ya, AA Cok AA. Oke, sebentar ya. AA. Nah, misalkan nih ya, bikin brand sendiri ya. Oke, yuk kita lihat nih ya. Oke, kita coba ya, masukkan perintah di Bing. Nah, ini teman-teman. AA Cokpu Avocado ya. Oh ya. Oh, ini cuma dua nih teman-teman ya. Cuma dua ya. Nah, ini ya. Oke, ini contoh ini ya. Contoh seperti ini. Pasang AA Cokpu Avocado. Nah, ya. Oke. Nah, ini contoh seperti ini ya. Kalau logo gimana, Mas? Logo juga bisa, teman-teman. Misalkan ya, sebentar. Saya ini dulu ya. Bentar, saya ini logo. Oke. Contoh kalau logo ya, saya bikin logo. Bentar. Sebentar. Oke ya, sebentar. Oke, oke. Nah, di Bing ini teman-teman, kita bisa masukkan perintah, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya. Nah, kadang-kadang bahasa Indonesia lebih bagus hasilnya sesuai harapan. Kadang-kadang bahasa Inggris itu lebih bagus. Jadi kita bisa coba-coba ya. Oke ya. Contoh nih ya, kita mau buat eh angkringan ya, jualan angkringan nih ya. Coba kita tes ya. Oke. Sebuah tanda neon di dinding bata dan langit cerah menggambar kereta kopi dihiasi dengan jeruk. Wah, seperti ini. Ya, kopi ya. Nah, kadang-kadang kalau bahasa Indonesia itu kurang pas ya, kurang sesuai dengan yang kita maksud. Tapi kalau bahasa Inggris ya, misalkan seperti ini ya. Oke, ini kita bikin oke ya. Oh, oke ya. Ini juga sudah bagus ya. Coffee Eco Spot ya. Nah, kadang-kadang memang bahasa Inggris itu lebih pas ya. Contoh seperti ini ya. Contoh saya copy oke, bentar. Oke, contoh.
Monetisasi Facebook bagian 2. Oke, nih contoh ya, saya pakai bahasa Inggris ya. Oke. Nah, Nah, ini ini misalkan misalkan saya saya ganti ganti. nih ya. Nah, Monetisasi Facebook bagian 17. coba kita lihat ya. Oke, oke, baik. Bentar ya. Kita coba dulu ilustrasinya di sini. Ah, nih ya. Angkringan Cak Eko. Wah, ini ya. Nah, jadi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris malah lebih pas. Nah, ya. Ini kita bisa jadikan maskot ya, teman-teman ya. Seperti ini bisa ya. Angkringan Cak Eko. Oke, ya. Bagus juga ya. Warnanya cukup bagus. Ya. Ah, oke ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kalau cara membuat video 4D, 4D ini apa nih teman-teman? Ya, 3D ya lah ya, katakan 3D ya. 4 dimensi belum bisa teman-teman ya. Nah, membuat video bisa nggak Mas? Bisa teman-teman. Cuma kalau eh, dengan membuatkan langsung jadi di Bing belum bisa. Ya, memang ada beberapa aplikasi yang bisa langsung jadi videonya, ya kayak ChatGPT itu, tetapi memang kebanyakan adalah yang durasinya pendek ya. Dan memang tidak bisa langsung sekali jadi. Jadi ada beberapa tahapan. Nah, ya. Nah, kalau yang saya coba kemarin di ChatGPT Plus itu kita bisa minta dibuatkan video ya, kita deskripsikan kita mau bikin video tentang apa, nanti dia bisa buatkan ya. Nah, cuma memang eh, panjangnya juga terbatas ya, tidak bisa sampai setengah jam gitu nggak bisa ya. Paling hanya beberapa menit paling maksimal. Ya. Nah kalau Kalau Bing Bing tapi belum bisa. Bing hanya bisa image, match image to image bisa, image to text bisa, text to text bisa. Ya. Oke. Pertanyaannya ini apa nih? 3D ya. Oke. eh Kuotanya Bing dibatasi ya Bang? Iya, sehari 15. Sehari 15. Tapi kalaupun habis 15 kita kali pakai itu tetap bisa dipakai, cuma agak lambat aja. Dia create gambarnya. Tapi tetap bisa. Besoknya lagi 24 jam akan di create ulang. Ya. Bisakah kalau Bing di PC atau laptop gimana? Sama, nanti teman-teman tinggal klik aja di Google, ketik aja Bing ya, ketik Bing di Google nanti keluar websitenya Bing. Nah, teman-teman tinggal bikin akun, nanti login di situ bisa. Oke ya. Kalau saya punya barang jualan di online shop, contoh baju, kaos apa bisa digabung dengan hasil gambar dari Bing Image Creator karena hasilnya bagus dan cantik. Bisa, teman-teman. Ya, yang paling mudah adalah kita bikin background. Ya, kita bikin background dari Bing. Nanti kita, misalkan kita sudah punya desain kaos nih. Ya, nah kita tinggal masukin kaosnya itu desainnya ya ke dalam background yang kita gambar. Nah, yang kita buat di Bing ya, kita bikin backgroundnya aja, nanti tengahnya kita isi dengan kaos kita itu bisa. Nah, kalau kita minta dibuatkan kaos ya, kemudian berlogokan brand kita bisa, cuma detailnya agak kurang ya. Kalau di AI agak kurang, pasti kadang-kadang ada yang salah hurufnya gitu ya. Kadang seperti itu. Tetapi lebih bagus kalau teman-teman kombinasikan. Misalkan teman-teman edit lagi di Canva itu juga bisa. Ya. Nah, tapi tergantung promnya juga teman-teman. Kalau promnya pas ya nanti hasilnya juga pas. Ya. Oke. Kalau saya punya barang, oke udah ya tadi ya. Oke. di Facebook bagian 17. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Siap. Oke ya. Nah, contoh lain. Nah, dengan Kan menggunakan menggunakan Bing Bing ini ini ya, ya, sebenarnya ini bisa membantu kita menciptakan akan buat orang orang yang yang nggak pintar desain ya. Ini bisa menjadikan kita menuangkan ide-ide kreasi kita ya, imajinasi kita yang luar biasa ya. Misalkan kalau di desain itu kan kita nggak bisa ya. Misalkan
buatlah gambar gitu ya. Misalkan apa ya? Hewan gitu ya. Misalkan seorang apa superhero gitu ya, naik kuda gitu kan kita kadang-kadang sulit menggambarkan. Tapi kalau dengan menggunakan Bing ini kita bisa ya gitu bisa menuangkan imajinasi kita ya ke dalam Bing, nanti dia buatkan dalam sebuah gambar. Ya. Oke. Kalau nggak salah ada unsur prom yang dimasukin ya. Oke ya. Semalam Mas Eko. Ah ya, jadi memang sekali lagi teman-teman di image ya itu memang tergantung dari apa yang kita masukkan ya. Prom yang kita masukkan maksudnya ya. Nah, tentu saja nanti kalau teman-teman mau belajar lebih lanjut itu ada eh ininya ya, format promnya, bagaimana kita membuat prom-promnya seperti yang ideal seperti apa bentuknya ya, khusus untuk kita bikin karakter orang ya, kemudian juga untuk gambar logo Logo maskot itu maskot juga ada prom-promnya yang prom-promnya bisa bisa kita kita. contek ya. Prom, nah ya, nah itu yang paling menjadi tantangan, itu yang nggak gampang teman-teman ya. Oke, contoh lagi ya. Saya bikin ya contoh. Oke ya. Oke. Ntar ya teman-teman, misalkan ini ya. Oke, ini saya contohkan ya. Nah, kalau kita juga bisa di Bing ini sebenarnya kita bisa manfaatkan hal yang banyak ya, nggak hanya cuma menyuarakan imajinasi, tapi kita bisa membuat misalkan karikatur, kita bisa membuatkan foto. Nah, contoh ini misalkan kita bikin foto ya, contoh seperti ini ya. Saya bikinkan foto misalkan ini ya, contoh. Oke, ini saya contoh saya membuatkan foto ya, foto. Oke ya. Nah, ini saya misalkan saya contoh membuatkan foto ya. Nih, nah misalkan gini ya, ini agak detail nih perintahnya. Saya kasih contoh aja teman-teman ya. Nah, seorang pria Indonesia, Jawa, ya, umur 25 tahun. Ini detail banget teman-teman ya. Lalu kita klik di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini foto di Menara Eiffel ya. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Oke. Nah, Nah, seperti seperti ini teman-teman. monetisasi. Nah, ini ya foto seorang pria ya berdiri di Menara Eiffel. Nah, Nah, foto foto ini ini mirip mirip. seperti asli ya teman-teman ya. Ya, nah ini kalau kalau kita kasih, kita ganti dengan foto kita. Nah, ini bisa orang nggak tahu ini foto asli apa palsu ya. Atau dibuat dengan menggunakan AI. Nah, ya. Jadi dengan bantuan AI ini teman-teman bisa edit ya, bahkan bisa bikin foto profil ya, kemudian bikin apa ya, foto keluarga bisa teman-teman ya, kemudian bikin foto karikatur itu juga bisa ya. Jadi ya kalau yang buat bermanfaat nggak sekedar cuma bikin gambar imajinasi gambar ya, teman-teman bisa bikin bikin karikatur dengan wajah teman-teman, lalu dicetak ya, fotonya dicetak di frame, wah dipasang di rumah ya, seru ya. Atau kalau kayak gini ya bisa dipasang di sosmed ya, di profil gambar kita gitu ya, itu juga bisa kita gunakan ya. Karikatur kita juga bisa bikin ya teman-teman ya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Oke, nah kemudian di Bing Image Creator ini selain kita bisa membuat gambar, kita juga bisa membuat ini ya, seperti ChatGPT. Ini ada Copilot. Di sini kita bisa perintahnya seperti text to text bisa, text to image bisa. Nah ya, bisa text to image bisa. Oke ya. Nanti teman-teman, bedanya apa Mas dengan ChatGPT?
Nah, cuma kalau Copilot ini walaupun dia gratis, dia bisa membuat Membuat gambar. gambar. Ya, Ya, cuma memang untuk perintah teks kalau saya sih lebih enak di ChatGPT ya. Responnya lebih enak ya, teman-teman ya. Oke, ini yang Copilot ya. Seperti itu ya. Nah, lalu membuat gambar karikatur gimana? Nah, sama sebenarnya teman-teman. Ya, teman-teman bisa misalkan ya, contoh simpel aja ya. Ya, buat kan ya. Misalkan seperti ini ya, gambar karikatur misalkan ya. Ya, pasang suami istri Indonesia. Nah, misalkan naik sepeda. Contoh seperti ini. Ini yang simpel aja ya, teman-teman ya. Kalau foto diedit bisa ya, bisa nggak? Oh bisa, teman-teman, bisa. Ya, tapi nggak bisa langsung di Bing ya. Nah, kayak gini. Tuh ya. Nah, ini bisa bikin kayak kartun ya. Tuh ya. Nah, seperti ini. Bisa ya. Nah, seperti itu ya. Sip ya. Oke ya. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Bikin gambar, bikin maskot, bikin logo itu bisa ya dengan menggunakan ChatGPT. Oke ya. Ini contoh kemarin saya juga bikin ini ya. Ini kemarin saya bikin misalkan es kopi ya. Untuk logonya ada di sini ada affiliate aja ya. Seperti ini ada 4 pilihan gambar ya. Ini saya pakai perintah bahasa Inggris. Ya, ya seperti ini. Nah, lalu Mas, Mas, kalau kalau kita kita bisa bisa bikin gambar-gambar ini, selain kita bisa bikin logo buat bisnis kita sendiri, bikin gambar karikatur, bikin gambar profil, lalu bikin apa aja nih? Bisa nggak dijadiin duit? Nah, kita juga bisa bikin konten, ya. Nah, di sini teman-teman, contoh ya ini beberapa akun TikTok yang menggunakan konten dari AI, dibuat video bisa, dibuat gambar bisa, lalu bisa mendatangkan follower yang banyak nih ya. Ada 370 follower, bagian 85.000 follower, 68.000 follower. Ini adalah contoh akun-akun akun yang yang mereka mereka menggunakan menggunakan AI. Ya, seperti itu. Ya, jadi nah kalau sudah banyak follower seperti ini, kita bisa monetize nanti. Ya, kita bisa jual apa aja yang berkaitan dengan AI, merchandise, segala macam bisa. Kalau udah banyak follower ini udah enak ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ya, siapa yang mau belajar lebih dalam? Ya, karena kalau kita bahas semua detail ya, nggak cukup sehari, teman-teman. Nah, sekarang saya tanya dulu, kalau ada panduan yang bisa membantu teman-teman membuat gambar ya dan video dengan bantuan AI tanpa perlu skill desain. Ya, siapa yang mau belajar dari panduannya? Oke, mau nggak nih? Nah, yang yang nggak nggak mau mau repot, repot, ngajari ngajari bikin prom prompt ya. ya. Terus tadi ada yang tanya gimana Gimana cara cara merubah merubah wajah. wajah? Nah, itu nanti ada panduannya, teman-teman. Ya, memang di Bing nggak bisa langsung ya. Di Bing itu kita bikin gambarnya dulu, nanti tahap selanjutnya kita baru ganti dengan foto kita. Ya. Oke. Mau? Oke ya. Oke, mau belajar. Oke, siap. Ya. Promnya disediakan. Nah, di panduan ini disediakan semua, teman-teman. Ya, promnya disediain, teman-teman nanti tinggal copy paste, tinggal edit ya. Itu enak banget pokoknya ya. Bahkan hampir setiap hari diupdate ya. Jadi udah pokoknya nggak mau repot, yang nggak mau mikir bisa pakai yang sudah diberikan. Enak banget ya. Oke, jadi nggak perlu repot-repot lagi bikin sendiri ya. Semua karikatur, logo, maskot, itu semua sudah ada promptnya. Teman-teman nanti tinggal edit aja. Ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam tentang membuat gambar, bahkan video dari AI, nah itu ada panduannya ya. Nah, panduannya itu ada di visual AI ini, teman-teman. Ya. Jadi nanti belajar bikin karikatur, bikin foto profil ya. Nih bikin kayak gini, foto reels seperti ini ya. Ya, tanpa perlu habisin waktu berjam-jam. Kenapa? Karena sudah ada panduannya, sudah ada promptnya. Teman-teman nanti tinggal, oh saya mau bikinnya kayak gini, udah tinggal copy prompt, tinggal ganti ya dengan temanya udah selesai ya. Jadi cepet banget ya. Nah, contoh seperti ini ya. Kita bikin logo ya, bikin produk, logo produk seperti ini bisa ya. Bikin maskot bisa, bikin foto seperti ini ya, foto profil, foto keluarga nih ya.
Ini kayak foto saya ini ya bersama Cristiano Ronaldo ya. Ini juga bisa gitu ya. Jadi nanti diajarin semua. Teman-teman tinggal copy paste aja. Ya. Jadi nggak perlu repot-repot teman-teman. Nah ini kayak gini ya. Udah diberikan gambar seperti ini. Teman-teman tinggal copy promptnya aja. Dimodifikasi sedikit jadi ini teman-teman. Nah nanti setiap hari itu hampir setiap hari ya. Hampir setiap hari itu diupdate ya, gambar-gambar baru itu diupdate. Bahkan nanti diajarin ya, gimana caranya membuat gambar tanpa prompt. Wah, ya. Nah, ini yang unik nih nanti. Bikin gambar tanpa menggunakan prompt. Mau gimana itu Mas? Wah, nanti di panduan ini diajarin semuanya. Ya. Nah, buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut, lebih detail, nah bahkan sekarang itu yang ikut visual AI ini ya, sampai hari ini udah lebih dari 1.700. Ya, sudah lebih dari 1.700 ya teman-teman. Ini minggu kemarin ya. Yang belajar di visual AI. Ini banyak banget yang sudah belajar di sini. Ya, prompt itu apa? Prompt itu perintah yang kita masukkan tadi di Bing itu namanya prompt. Ya, sebutannya adalah prompt ya, perintah yang kita masukkan tadi untuk membuat gambar tadi ya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman mau belajar di Visual AI ini, saya kasih lihat detailnya ya, detail untuk Visual AI-nya ya. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, ini saya kasih detailnya di sini ya. Bentar, ini buat teman-teman yang mau belajar lebih lanjut ya. Oke, di sini saya kasih gambaran ya buat teman-teman. Apa sih yang dipelajari Mas di Visual AI? Nah, seperti ini ya. Oke, jadi di Visual AI nanti teman-teman akan belajar banyak ya. Nggak cuma gambar-gambar, tapi teman-teman akan diarahkan supaya nanti jadi berfungsi ya. Nih, buat karya AI menunjukkan tanpa habisnya waktu berjam-jam. Kenapa? Karena sudah ada contekannya ya. Nah, contoh bikin seperti ini ya, bikin untuk produk seperti ini bisa ya. Nah, bikin kemasan produk ini bisa ya. Nah, kadang kita melihat gambar ya, gambar orang lain menarik, tapi kita nggak tahu cara nirunya. Nanti diajarin juga ya. Kemudian nggak paham Bagian 6. prompt, nah ya nanti dia dikasih juga promptnya ya. Udah ada formula promptnya, dibuatin formulanya, nanti teman-teman tinggal pakai, tinggal ganti dengan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ya, nah ini Visual AI ya, ada panduannya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman nggak ribet ya, karena sudah ada semua. Nah, ada video materi ya, bentuknya video materi, teman-teman atau bisa langsung belajar pengenalan dulu toolsnya apa yang digunakan, terus lisensi penggunaannya, cara membuat karikatur dengan wajah sendiri gimana, cara membuat foto produk kece itu gimana, ya. Kemudian cara membuat logo dan maskot itu gimana, cara membuat prompt dari sebuah gambar itu Tutup gimana, lagi. nah cara meningkatkan Biasa kan kualitas kayak gambar gitu. menjadi HD itu gimana. Jadi kita bikin di Bing, Belum kita mau dibongkar, ngeprint, mau udah figura kan kita butuh langsung naikin kualitasnya, ditinggal. nanti diajarin juga ya. Kemudian update-nya Update-nya nanti nanti bikin bikin video video. ya, dari AI juga sudah ada ya. Nah, ini sharing prompt bersama seperti ini ya, teman-teman. Prompt-nya sudah ada. Nah, ini nanti teman-teman tinggal copy paste aja. Nah, bikin karikatur seperti ini, gambar-gambar foto keluarga, ini sudah ada. Nanti teman-teman tinggal ubah dengan wajah sendiri. Nanti dia kasih tahu panduannya nih. Panduan style prompting ya ini ya. Menyusun prompt itu ada teknisnya, ada parameternya. Nanti diajarin juga semuanya di sini. Nah, bikin logo seperti ini ya. Ini juga diajarin semuanya. Nanti teman-teman juga udah ada update materi bikin video ya dari bantuan AI. Nah, ya. Mas, nanti belajarnya di Visual AI ini pakai yang free ya? Yes, teman-teman ya. Semua yang dipakai di toolsnya Visual AI ini, selain Bing, nanti ada banyak aplikasi lain juga yang diberikan di sini, dan itu semuanya bisa gratis. Ya, bisa dipakai gratis, teman-teman. Oke ya, jadi teman-teman nggak perlu repot lagi ya, sana sini ya. Nah, menariknya nanti di sini akan Kan diberikan diberikan dua dua bonus bonus tambahan. tambahan. Yang pertama di sini ada bonus Star Caleg ya. Ini teman-teman nanti bisa bikin video campaign, video promosi untuk caleg ya. Kalau mau silakan. Nah, yang kedua teman-teman nanti dapat bonus konten kreatif. Nah ya, ini ada 2.100 template konten video ya. Ini seperti ini ya. Jadi nanti ada bikin konten, ini biasa saya jual 299.000 ya teman-teman. Tapi ini khusus untuk yang
teman-teman yang beli Visual AI sekarang itu dapat gratis ya. Nih, Facebook bikin bagian banner-banner seperti ini ya. Nah, nih ya. Ini teman-teman udah ada contohnya seperti ini ya untuk barbershop, ini udah ada ya. Oke, ya. Kemudian untuk beauty and makeup nih udah ada template-nya ya, teman-teman tinggal edit. Untuk yang Black Friday juga sudah ada. Untuk Christmas sudah ada ya. Untuk coffee shop sudah ada. Ya, jadi total itu modulnya yang ini untuk diskon sale. Nah, teman-teman nanti tinggal edit ya. Oke, total modulnya itu ada berapa nih? 23, 24, 25, 26, 27. Oke, wow, 30 modul teman-teman ya. Ini workshop ya. Jadi gambar, desain template 30 modul, ada 2000-an template. Banyak banget ya. Nah, harganya biasanya saya jual 299.000. Tapi ini gratis ya buat buat teman-teman teman-teman nanti nanti yang yang membeli membeli. Visual AI. Ya. Oke, harganya berapa Mas Visual AI? Nah, ini teman-teman. Ya, dari harga 349, promonya diskon 70% hanya 105.000. Nah, produk utama teman-teman nanti dapat free update ya. Nah, ini akan terus diupdate teman-teman, bahkan hampir setiap hari itu diupdate gambar-gambarnya. Teman-teman nanti tinggal copy, tinggal contek, enak banget ya. Nggak usah capek-capek lagi ya. Nah, yang menarik nanti teman-teman juga bisa jualan produk ini ke kenalannya. Nanti komisinya 60%, lumayan gede banget ini ya. Jadi kalau teman-teman jualan satu, misalkan ya, satu itu berarti 105 ya. 105 katakanlah ya kalau masih harga promo, berarti komisinya 60%. 63.000. Ya, kalau sehari bisa jual tiga ke temannya ya, temannya mau ikut belajar juga, tiga orang ya, dikali sebulan teman-teman, wah itu udah 5 juta, lumayan banget ya. Nah, dari jualan kelas ini aja teman-teman udah dapat tambahan lumayan ya. Nah, gimana Mas caranya kalau mau ikut belajar di Visual AI? Nah, ini saya kasih ya.